pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Arif Huda dari kelas ASP 212 akan membahas soal tentang matematika ekonomi UAS tahun 2022. Oleh karena itu langsung saja saksikan videonya, simak yuk. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, tentukan himpunan penyelesaian berikut. Nah, untuk A, tentukan turunan dari fungsi di bawah ini. Oke. Nah, kita Y sama dengan ini, tinggal turunin yang ini dulu, sini. Kemudian ini ya, dikalikan yang ini, ditambah lagi. Ini dibiarin dikalikan turunan dari yang ini. Oke, hasilnya itu tinggal kalikan saja. Ini menjadi 6x plus 14 ditambah 6x minus 15, hasilnya yaitu 12x minus 1. Untuk yang turunan yang kedua yaitu Y sama dengan 2x minus 3 pangkat 3. Nah, makanya kita turunin dulu sama 3. Nah, kita tulis ulang soalnya, tapi akarnya kita pangkatnya kita kurangin 1. Nah, kita kalikan sama turunan dari yang di dalamnya ini, yaitu 2 sini. Yang 6 dikalikan 2x minus 3 pangkat 2. Nah, ini dijabarin lagi boleh, mungkin sampai sini juga boleh terusnya. Nah, kalau jabarin hasilnya 4x kuadrat minus 12x per 9. Hasil akhirnya yaitu 24x pangkat 2 minus 72x plus 54. Ini nggak perlu dibagi lagi atau disayangkan, karena kalau misalkan dibagikan berapapun untuk mulai masa akan mengubah hasil dari turunan itu sendiri. Oke, lanjut ke yang B, yaitu soalnya Y sama dengan integral dari 3 kali 1 per 1 min x per 1 plus akar x. Nah, kita perlu harus mengotak-atik gimana cara yang ada di bawahnya ini itu menjadi hilang gitu. Nah, caranya yaitu memecah yang sini kan. Nah, yang sini ini itu 1 minus x itu bisa dipecah menjadi 1 min akar x dikalikan 1 plus akar x kan. Nah, ini tinggal coret saja yang sini. Ini kan sama tuh. Ini sama. Tinggal coret saja. Ini sebenarnya dikeluarin juga bisa sebenarnya. Keluarin di sini. Ini dikeluarin di sini juga bisa, tapi kita sini masukkan saja lah. Jadi kan akar integral tidak tentu dari dikalikan 3 kali 1 3, 3 dikalikan akar 3 9, 3 akar 3 ya. Kalau diintegralkan yaitu sama dengan, nah ini tinggal kalau konstanta pasti kita harus cuma nambahin variabelnya aja di belakangnya. Nah, untuk ini jadinya kan sebenarnya apa? Ini kan setengah ya kan. Nah, setengah turun tambah 1 berapa? Tambah 1 sama dengan 3/2. Saya 1/3/2 sama dengan 2/3 kan, dikalikan 3. Nah, dikalikan 3 ini, terus saya semula x pangkat akar ini kan pangkat setengah ya, jadinya sama dengan x pangkat setengah. Kalau tambah 1 kan 3/2 jadinya x pangkat 3/2 di sini 3/2. Jadinya hasilnya seperti ini. Tapi jangan lupa untuk integral tak tentu harus ada ditambah c di sini, yaitu menggunakan konstanta. Kita nggak tahu berapa konstantanya itu karena tidak ada batas yang tertentu, karena nggak tentu ya, namanya nggak tentu. Oke, kita lanjutkan yang B yang kedua, itu soalnya Y sama dengan akar integral 0 sampai 3x per x plus 1 di x. Sini x plus 1 ya, x plus 1. Nah, kita harus cari apa biar ini mudah, biar ini gampang. Yang di sini ini gampang untuk penyebutnya. Kita misalkan dulu x plus 1 itu sama dengan t, sehingga x sama dengan t minus 1 kan. Nah, kita sini hapus dulu deh. Oke, sini hapus dulu. Kita lanjutkan sini dulu. Ini kan bisa nih. Nah, ini bisa kita jadikan di sini, dikeluarkan. Nah, tinggal integralkan yang ini aja. Integralkan yang ini. Berikan dulu batasnya. Nah, untuk ini kan
bisa dijadikan seperti ini kan. Nah, T min bisa dijadikan seperti ini pecah T. Ini seharusnya sebenarnya itu T ya, T akar setengah T per akar T dikurangi 1 per akar T. Nah, soalnya ini bisa kita coret. Nah, ini bisa kita coret. Ini jadi apa? Jadi T pangkat setengah. Ini bisa jadikan apa? Ini bisa jadikan T pangkat minus setengah. Dan ini kan 1 per 2 kan? Jadinya T sama dengan T 1 per 2. T pangkat 1 per 2. Kalau dinaikin pasti jadinya minus pangkatnya. Masih ingat-ingat ya materi kemarin, logaritma pangkat. Oke, jadinya seperti ini ya jadinya. Nah, kenapa di sini bisa berbeda? Yang sebelumnya 0 sampai 3 sekarang jadi 1 sampai 4. Nah, kita lihat di sini lagi. Kita apa? Di sini kan sebelumnya ini kan dx. Kita harus ini menyebabkan menjadi turunan terhadap t. Nggak mungkin kan ininya fungsinya t diturunkan terhadap x. Kita harus berubah diturunkan terhadap didiferensialkan terhadap t-nya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Dx dt kan sebenarnya 1. Dx berapa tadi? Dx-nya kan x-nya berapa? X-nya kan ini. Fungsi dengan fungsi t min 1. X diturunkan terhadap t sama dengan berapa? 1 kan? Nah, sama dengan dx sama dengan x, dx sama dengan dt. Nah, jadi ketemu ya di sini kenapa jadinya dt. Nah, untuk itu terus ya kita kembali lagi ke kenapa batasnya 1 sampai 4. Kenapa di sini? Kan di 0 sampai 3 kan x. Sedangkan ini udah menjadi variabel jadi t. Ya kan? Itu variabel t. Oke. T-nya berapa? T-nya cuma x langsung 1. Semuanya 3 jadinya tambah 1 4. Di sini 0 tambah 1 1. Oke kan? Oke, kita jadikan seperti ini. Nah, di sini diturunin hasilnya seperti ini ya. Nanti bakalan ini turun, ini turun. Ini batasnya yaitu 1 sampai 4. Oke, batasnya 1 sampai 4. Kalau di sini tetap 3 sama 0, kita di sini t-nya harus berubah dulu ke dalam bentuk ini, ke dalam bentuk ini dulu. Sedangkan ini t kita harus ubah, ini lebih gampang sih. Berubah batas-batasnya menjadi variabel t, jangan variabel x lagi. Nanti kalau ini masuk ke variabel x, pasti hasilnya beda, salah itu. Kalau ininya berubah t, batasnya juga harus dalam t, ininya juga harus dalam t. Kita lanjut. Kita masukkan saja ya, 23 kali 4. Ini masukkan 4, maka 3 per 2 dikurangin ini 23. Ini 23 per 1. Ini dikurangin 2 kali 4 pangkat, sorry ini 3 per 2 ya, 3 per 2. Sorry. Nah, benar ya di sini. Nah, ini kan cuma ini dikurangin ini ya. Kurangin ini 2t, t-nya 4, maka setengah kurangin dimasukin dengan 1. T-nya diganti masuk 1 untuk batasnya yaitu 2 dikalikan 1 pangkat setengah. Nah, di sini 3. Ini hasilnya nanti 8. Ini hasilnya 8. Nah, ini 1 pangkat berapa? Minus 1, jadi kan 2 per 3. Kalau ini 2 kali akar 4, 2. 2 kali 2, 4. Dikurangi 2 kali 1, 2. Oke, kita lanjut. Ini 16 per 3 ya, jadi 16 per 3 dikurangin 2 per 3 di sini. Ini 2 per 3 dikurangi 2. Hasilnya yaitu 3 dikalikan 14 per 3, kurangin ini jadikan pecahan ya, 6 per 3 untuk menjaga jawabannya. Jadikan sini 3 kali 8 per 3, ini 8 per 3, dengan ini 3 kali 8 per 3 sama dengan 8. Oke, nomor 1 udah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, kita fungsi menerima perusahaan R minus 2Q kuadrat plus 1000Q, yang selebihnya adalah C sama dengan Q pangkat 3 minus 59Q kuadrat plus 1315Q plus 2000. Berapa tingkat produksi yang menghasilkan
keuntungan. Nah, kita perlu ketahui ya, kita perlu harus teliti di sini keuntungan, bukan revenue. Keuntungan itu ya revenue ya profit gitu. Profit keuntungan. Kalau revenue itu ya uang yang kita terima gitu loh. Jadi harus berhati-hati ya, itu tidak sama dengan revenue dengan TR, soalnya ada profit. Ini harus dicermati baik-baik. Nah, sini untuk profitnya. Profit jadi kan rumusnya total revenue dengan TC. No cost. Ini revenue kita boleh deh R TC kan. Ini tadi berapa? Minus 2 Q kuadrat plus 2 Q kan. Nah, untuk C nya yaitu dengan kurangin C, masukkan C nya ini fungsi C tadi berapa dimasukin ke sini. Hasilnya seperti ini, jadi kan minus Q pangkat 3 plus 57 Q kuadrat minus 315 Q minus 2000. Nah, kita tahu bahwa kita coba tuh grafik ini. Nah, pasti pangkat 3 ya di sini ya. Pangkat 3. Ya, apa aja lah. Gampangannya begini. Nah, oke. Sorry. Sini kan. Nah, ini deh. Gampangannya ini doang. Oke. Nah, untuk mencapai dengan fungsi dari profit kan, maksimum antara sini sama sini kan. Jadi apa kalau di sini tuh gradiennya sama dengan 0. Jadi apa artinya? Yaitu turunan pertama dari profit itu sama dengan 0. Di sini ya sama dengan 0. Dan 0 untuk turunan dari profitnya tadi berapa? Ini diturunin ya. Ini minus 3 kuadrat plus 114 Q minus 315. Nah, untuk mempermudah kita bagi dengan minus 3. Hasilnya biar bagus minus 3 ya, biar nggak minus sebanyak. Jadinya Q kuadrat minus 38 Q plus 105. Nah, kita jadiin pemfaktoran. Nah, pemfaktoran seperti ini. Tentunya kita ketahui Q satunya sama dengan 35 dan Q2-nya sama dengan 3. Oke. Nah, kita untuk mengetahui ini kan ada dua misalkan nih, di sini atau di sini. Mana yang lebih besar? Nah, fungsinya begini atau bisa juga begini. Kita nggak tahu kan fungsinya gimana. Nah, makanya kita harus mengetahui dengan cara apa? Dengan cara menurunkan fungsi profitnya tadi, bukan jadi turunan kedua dari fungsi profit. Dengan syarat kalau misalkan profit turunan kedua dari profit itu kurang dari sama dengan 0, maka itu adalah maksimal. Dan apabila turunan kedua dari profit lebih dari sama 0, itu adalah nilai minimalnya. Oke. Nah, kita coba salah satu deh di sini. Turunan keduanya dari profit itu yaitu sini ya. Profit yang pertama kan ini. Nah, yang pertama kemudian kita turunkan bukan yang ini tapi yang ini kan minus 6 Q plus 111. Nah, kita masukin ke 113 atau 35. Kita masukkan 35 dan 2. Biasanya yang paling besar adalah dengan profit yang maksimum ya. Ini minus 6 dikalikan 35 plus 114. Otomatis ini jauh lebih besar ya minusnya daripada 114. Otomatis ini jadinya kurang dari 0. Jadi ini nilai itu maksimal ketika Q-nya 35. Oke, untuk yang B kita cari biaya kemudian C biasanya penerimaan. Nah, ini baru TC, kita masukin aja 35 tadi ke fungsi TC tadi, TC yang ada di soal ini. Ini kan 35 pangkat 3 dan seterusnya nanti ya. Dan akan kita masukkan sekian. Nah, di sini ya C. Nah, di sini biasanya penerimaan bukan biasanya keuntungan. Penerimaan yaitu TR. Tinggal sama aja kita masukin fungsi ini tadi yang udah kita ketahui sebelumnya 35 ke fungsi dari TR yang ada di soal. Nanti bakal dikatakan seperti ini. Nah, untuk yang nomor D, harga jual per unit. Jadi apa harga jual per unit? Yaitu ini kan TR, quantity, kan? Yang pasti kan hasil penjualan dan berapa yang terjual, gitu kan? Nah, itu average revenue sama dengan average revenue, oke?
kita sama aja dengan mencari average revenue. Nah, sini juga average revenue dengan TC Ki kan, TR bagi Ki sama dengan hasilnya ini. Lihat, ya benar. Ki berarti kan minus 2 Ki plus 1000. Oke, sama dengan 2 kali 35 plus 1000 sama 130. Oke, untuk profit maksimum kita kurangin aja. Revenue maksimum dikurangi TC maksimum, yaitu 32.560 dikurangi 18.625, hasilnya 13.925. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor yang ketiga. Nah, ini kita hapus ini nomor dari awal, soalnya tadi gue bisa ngerjain guys, cuman recordnya nggak masuk suaranya, jadi aku mau record ulang nih. Diberikan fungsi permintaan dan penawaran barang sebagai berikut. Fungsi PD sama dengan sekian dan PS-nya sekian. Tentukan harga yang terbentuk pada titik equilibrium. Nah, ini pasti nggak bisa lah ya, yaitu PD harus sama dengan PS. Nah, ini samakan aja, ini PD-nya dan ini PS. 10 ya. 10 kemudian hasilnya yaitu sekian, 0,15 Ki kuadrat plus 0,5 Ki minus 150 dengan 0. Nah, di kapalnya ini dikalikan 100 ya. Ini saya kalikan 100. Hasilnya 15 Ki kuadrat plus 50 Ki minus 15.000. Ini bisa dibagi sama 5. Dibagi 5. Hasilnya 3 Ki kuadrat. 3 Ki kuadrat plus 10 Ki minus 3.000 sama 0. Nah, kita cari faktoran, yaitu pertama faktor 3 Ki plus 100 dikalikan Ki minus 30. Otomatis untuk Ki yang pertama yaitu minus 100 per 3 kan, dan Ki yang kedua 30. Biasanya kuantiti gak ada yang minus kan, pastinya harus lebih dari 0. Jadi yang rasional yaitu yang ini, dan ini tidak memenuhi. Oke, sini apa, untuk kita bisa masukkan 30 ini ke fungsi PS atau PD, sama aja nanti ketemunya. Kita masukkan ke PS kali ya, 0,05 kali 30 kuadrat per 10, hasilnya 55, dan itu sama dengan PD juga nantinya, aja. Oke, kita soal B yaitu surplus konsumen. Kita ingat kembali ada sebuah grafik. Nah, biasanya di sini kan fungsi PD dan PS-nya kan bukan fungsi linear ya, bukan seperti ini, tapi ininya melengkung. Jadi biasanya kalau ini bisa diserahkan, oh ya, ingat kembali sama surplus produksi sama surplus konsumen. Nah, di sini equilibrium dan equilibrium. Nah, di sini ini adalah surplus konsumen, sedangkan yang bawah ini adalah surplus produsen kan. Kita bisa di sini menggunakan luas segitiga, tapi sekarang ini gimana, nggak bisa menggunakan rumus segitiga. Maka dari itu kita harus menggunakan integral. Nah, kita gambar kita partisi dulu di sini. Oke, equilibrium dan P equilibrium. Di sini surplus konsumennya, dan ini surplus produsennya. Oke, nah untuk surplus konsumen apa? Kita cari dulu di sini, mulai dari titik ini. Nah, kita tengok yang ini dulu. Ini bisa kan? Ini tadi 30 kan? Ininya 55. Oke. Nah, kita cari dengan integral. Ini bisa kita cari dengan integral. Yang ini. Nah, yang ini, terus yang ini kita bisa integral, yaitu 0 sampai 30 untuk batasnya. Dimasukkan tuh, dimasukkan Ki-nya 30 ya. Terhadap integral dari ini. Nah, integral dari yang P demand, ini P supply kan. Demand, ini P supply. Nah, kita masukkan ini, yang ini kita integralkan mulai dari 0 sampai 30 di sini di batasnya, yaitu equilibriumnya, Ki equilibriumnya. Tapi apakah yang itu seperti itu? Enggak. Kan yang kita cari di sini, yang biru ini. Tadi, yang biru ini. Jadi apa? Nah, ini tadi, yang ini kita kurangin yang ini. Berarti apa? Berarti kan Ki dikali P atau P kali Ki kan? Jadi kan dikurangin ini, luasnya ini dikurangin P kali Ki. Nah, dengan mencari ini kan dengan integral. Ini kan ini sehingga ini bukan biasa. Jadi kan untuk surplus konsumen rumusnya seperti ini. Ini biasanya apa ya? Ini biasanya mutlak sih seharusnya. Rumus mutlak mengenai surplus konsumen. Nah, ini pasti yang berubah-ubah nanti bakal di sini ya kan.
tergantung soalnya. PD-nya tergantung soalnya. PD-nya tergantung soalnya nanti. Oke, kita lanjutkan aja. Ya, batasnya integral 0 sampai 30. Di sini tuh ini fungsi PD ya. Nah, fungsi PD dikalikan ini tadi Q equilibrium dikalikan P equilibrium. Kita integralkan sama dengan sini harusnya 30 ini 0 ya. Nah, 30 0 batasnya. Untuk integralnya sekian. Nah, kita tinggal masukin aja. Otomatis kalau 0 di sini enggak konstanta ya, pasti 0 ya kan. Jadi kan tinggal itu yang ini aja. Yang batas atasnya aja. Tinggal masukin 0, minus 0,1 per 3 dikalikan 30 dikalikan 30 per 3 minus 0,5 per 2. Ini per 2 dikalikan 30 kuadrat plus 160 Q. 160 Q sekarang 160 kali 30 ya, kurangin ini tadi. Oke. Nah, jadinya ini hasilnya minus 900, ini hasilnya 225, ini hasilnya 48.000, dan ini hasilnya 1.650 kan. Kita jumlahkan yaitu hasilnya 2025. Oke, kita beralih ke surplus produsen. Oke, kita surplus produsen. Kita habis dulu kali ya untuk grafiknya biar pada mengerti itu surplus produsen. Nah, kita tahu tadi begini kan, ini 30 tuh ujungnya, dan ini 55 ya tadi ya. Untuk mencari ini, untuk mencari yang sini nih, ini kan surplus produsennya di sini. Nah, cara gimana? Luasnya ini sorry. Nah, luasnya ini dikurangin yang ini kan. Nah, ini kan pastinya yang ini tadi itu adalah P equilibrium kali Q equilibrium kan. Dengan ini, dengan apa caranya? Yaitu dengan integral dari batas 30 0 sampai 30 tadi ini PD, tapi sekarang PS. Nah, gitu aja sih. Jadi rumusnya yaitu seperti ini guys. P equilibrium dikalikan Q equilibrium dikurangi integral dari PS dengan batas-batas Q0 sampai Q equilibrium. Nah, jadi P equilibrium 55, Q equilibrium 35, kurangin integral 0 sampai 30. Untuk PS nya kan 0,05 dikalikan Q kuadrat plus 10 dQ. Oke, kita ini hasilnya 1650, ini hasilnya 1650, ini kita integralkan dulu, jadinya 0,05 per 3 di sini ya, per 3 maka Q pangkat 3, Q pangkat 3 dikalikan plus 10 Q. Nah, ini 0,30. Siapa? Kita masukkan aja 30 ke Q dan 0 maksudnya ya, apapun dengan 0 maksudnya jangan 0 ya, jadi nggak perlu dihiraukan. Nah, ini kita turunin aja, kita turunin, maksudnya kita turunkan ke bawah 1.650 dikurangin ini hasilnya 750 dan hasil akhirnya yaitu 900. Itu oke ya. Sekarang kita ke soal nomor 4. Preferensi seorang konsumen terhadap kopi, X, dan teh yaitu sebagai dengan fungsi Douglas. Nah, ini fungsi Douglas ya, namanya fungsi Douglas ya kan. Bila total income yang dimiliki sebanyak 200 dan harga kopi dan teh masing-masing ini, nah ini batasnya atau syarat yaitu kita masuk 100.000 dan 50.000, kopinya 100.000 untuk X, dan ini teh masih kan teh itu Y yaitu 50.000. Oke, sini berarti kan 100.000 X kopi plus 50.000 Y untuk teh, yaitu teh kemudian 200. Nah, ini batasnya. Oke, lanjut. Kita bukan pastinya kita ya fungsinya ya. Kita ingin fungsinya yaitu U tadi ditambah lambda dikalikan dari syaratnya. Nah, syaratnya bisa ya ini dioper, jadi dikurangin. Di sini dikurangin 200.000 dengan 0. Bisa diubah gini guys. Ini bisa diubah juga kan. Jadi 100.000 X plus 50.000 Y sama kurang 200.000 sama dengan 0. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, itu kita turunkan pertama yaitu lainnya kita turunkan dalam X, hasilnya seperti ini yaitu akar Y per 2 akar X plus di sini kan yang ada Y nya yang 100.000 ini, jadinya kan X nya turun, yang hilang jadinya lambda kali 100.000 doang, ini 100.000 lambda. Dan syaratnya apa?
yaitu ya tahu ya syaratnya lagi, yaitu Lx sama dengan Ly sama dengan L lambda dengan 0 ya. Nah, terus cari dulu. Oke, untuk yang untuk apa namanya, larang Y sekarang. Nah, kita turunkan larang sama ini graf Y, hasilnya yaitu kebalikannya aja sih, akar X per 2 akar Y ditambah 50.000 lambda orang 0 untuk kami 2. Nah, untuk lambda tujuan ke lambda pastinya hasilnya ini dong, ya kan? Ini nggak ada lambda pasti hasilnya 0. Oke, kita jadikan persamaan yang ketiga. Kita eliminasi dulu. Pastinya kan 3 variabel ya, yaitu jadinya kalau di garing 3 variabel X, Y, dan lambda. Otomatis kita harus mempunyai 3 persamaan minimal. Jadi kita eliminasi dulu yang pertama untuk persamaan 1 sama 2. Yang persamaan 1, yang kedua persamaan 1 kita pilih 1 yang tetap sama untuk apa ya, untuk menghilangkan lambdanya. Jadi ini bakal ketemu X sama Y nya, variabel X sama Y nya. Oke, jadinya, dan ini untuk persamaan keduanya kita kalikan 2, jadinya akar X per akar Y sama dengan 100.000 lambda. Kita kurangin, hasilnya kan ini pokoknya dikurangin ini. Oke, dengan 0. Nah, kita kalikan ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini terus ini kalikan ini, tetap 0 kan hasilnya. Ini turun ke sini. Y kurangin 2x sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 2x. Ingat-ingat, Y sama 2x sini. Oke, kita lanjut ke persamaan 3 dan 4. 100.000 X. Ini persamaan, tadi berat juga ya. Ini persamaan 4. Oke, ini bukan, ini persamaan yang apa tadi? Persamaan yang kedua ya. Persamaan 4 lah, ya persamaan 4. Nanti kita tahu persamaan yang ketiga ini, dan kita yang keempat kita ketahui, kita masukkan, kita gabungkan, yaitu ini persamaan ketiga 100.000 X plus 50.000 Y plus 200.000. Ya kan, kita ketahui tadi Y sama dengan 2x. Nah, ini kan 50.000 dikalikan 2x sama dengan 100.000 X di sini. Kan, ini kan 200.000 X 200. Ketemunya X sama dengan 1. Terus di sini kita ketahui Y sama 2x kan, sama dengan Y sama dengan 2 kali 1. Sama dengan 2 kan. Nah, gitu untuk Y. Untuk lambdanya kita bisa masukkan ke arah sini, atau sini, ke sini. Jadi lambda ketahui kan. Nah, lambda ketahui. Lambda berapa? Bukan ketemu lambdanya nanti. Aja masukin ke sini atau ke sini. Oke sih. Jadi untuk kombinasinya kopi dan teh, bukan kombinasi kayak kopi. Jadi kombinasinya yaitu untuk kopi 1 biji dan untuk teh 2 biji. Begitu guys. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Apa nih? Oke. Nah, perekonomian sebagai ekonomi itu bagi satu sektor saja, ya. Ini pertanian dan industri. Nah, kita misalkan dulu. Oke, sebenarnya kita baca dulu. Untuk memproduksi 1 unit dari sektor pertanian diperlukan input 1/4 unit dari sektor pertanian itu sendiri dan 1/2 unit dari sektor industri. Oke, kita misalkan dulu. Pertanian sama dengan X dan industri sama dengan Y. Terus kita bikin tabel ya, pertanian, industri, ini untuk output dan ini untuk input. Oke. Nah, lagi output ini output. Nah, kita besoknya kembali itu memproduksi 1 unit sektor pertanian. Nah, untuk sektor pertanian diperlukan input 1/4 unit dari sektor pertanian itu sendiri. Nah, kan seperempat ki. Sini seperempat ki. Oke, seperempat dari maksudnya seperempat dari pertanian itu X. Dan setengah dari sektor industri. Setengah dari industri ya. Sektor industri. Yang kedua yaitu di sisi lain untuk memproduksi 1 unit dari sektor industri, bukan 1/8 dari sektor pertanian. 1/8 dari sektor pertanian dan setengah lagi dari sektor industri. Oke, dan di sini permintaan akhirnya itu demandnya pertanian dan industri juga sama-sama 200. Oke, kita sebenarnya soal ini nggak bisa dikalikan ya, karena kayaknya ada kesalahan soal. Kenapa? Seharusnya coba yang di sini deh. Nah, di sini ini tambah ini, iya kan?
X plus 200 sama dengan Y. Masa Y sama tambah 200 sama dengan Y? 0 sama dengan 200. Gak mau ya, harusnya kalau ini emang udah 1 di sini, ini seharusnya 0. Seharusnya 0 di sini. Coba kita lihat yang ini deh. Nah, ini kan 1/4 ditambah 1/X tambah 1/8X hasilnya 3/8. X ditambah 2000 sama dengan X. Masih bisa yang dicari nanti. Sehingga kalau ini Y-nya, ini aja ditambah ini Y. Sedangkan hasilnya Y. Y plus 200 sama Y. 0 sama 200. Nggak match ini. Kita nggak perlu kerjakan aja. Mungkin videonya untuk UAS 2022 ini sampai sini aja. 1-5 untuk nomor 6-10-nya nanti tunggu aja di simak yuk yang kedua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.